Baik, perkenalkan nama saya Adelia Nadine Zahra Rusti dengan NPM 23061575551 dari kelas keempat 02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas bab toksikologi saya, yaitu mengenali analisis bahan kimia asam sulfat atau H2SO4. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas bahan yang saya ambil terlebih dahulu. Yang pertama, untuk H2SO4, nama kimianya adalah sulfuric acid. Sedangkan untuk tulisan senyawa kimianya yaitu H2SO4. H2SO4 sering diperdagangkan dengan nama sulfuric acid dengan menyertakan seberapa besar konsentrasinya di akhir dari namanya, seperti 95 sampai 97% atau 98% dan lain sebagainya. Atau ada juga yang menjualnya sebagai asam vitriolat atau asam baterai. Kegunaan dari H2SO4 ini sendiri adalah sebagai reagen laboratorium, contohnya untuk pengasaman atau untuk percobaan titrasi dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ciri dari H2SO4? Yang pertama, dia berwarna bening dan umumnya tidak memiliki bau yang khas, atau jika diendus dengan sangat teliti, dia akan memberikan eh, wangi yang sedikit asam. Teksturnya ini lebih kental sedikit daripada air, tapi tetap tampak seperti cairan biasa saat dilihat sekilas. Saat bereaksi dengan bahan tertentu, seperti logam, kain, atau bahan organik, asap ini dapat menghasilkan sebuah uap yang terlihatnya itu seperti putih tipis akibat panas dari reaksi dan penguapan asapnya. Yang kedua yaitu adalah bahaya dan label GHS. Untuk label GHS-nya sendiri, kita bisa lihat di sini bahwa piktogramnya itu menunjukkan label korosi dan labelnya adalah danger, yang artinya dia adalah zat yang sangat korosif, yang apabila terpapar langsung dengan kulit, dia dapat menyebabkan luka bakar kimia dan iritasi berat. Yang kedua, apabila terpapar dengan mata, dia dapat menyebabkan kerusakan mata serius, kebutaan permanen jika tidak ditangani dengan cepat. Yang ketiga, apabila dia terhirup, dia dapat menyebabkan batuk-batuk, sesak nafas, sensasi terbakar di hidung, dan tenggorokan, bahkan iritasi saluran pernafasan. Dan yang terakhir, apabila dia terkena bahan organik, maka dia dapat membuat bahan tersebut hangus. Apabila dia terkena kepada material plastik, maka material plastik tersebut dapat meleleh, dan apabila terkena kepada material logam, dia akan bersifat oksidatif atau memicu timbulnya korosi. Untuk kode bahaya umumnya sendiri, yang pertama ada H314 yang menandakan dia akan menyebabkan luka bakar serius. Ada H13 yang menyatakan bahwa dia akan menyebabkan kerusakan pada mata, dan ada H290 yang menyatakan bahwa dia dapat merusak logam. Selanjutnya, ada eh, bagaimana terkait penanganan dan penyimpanan dari zat H2SO4 ini. Yang pertama, penanganannya dia harus dilakukan di area dengan ventilasi yang baik. Apabila dikeluarkan, dia harus dikeluarkan di ruangan yang memiliki ventilasi yang baik. Yang kedua, jika pekerjaan yang dilakukan menggunakan H2SO4 ini menghasilkan uap atau mist, maka disarankan untuk menggunakan fume hood. Yang ketiga, diusahakan untuk hindari kontak dengan kulit, mata, serta menghirup uapnya secara langsung. Maka dari itu, perlu menggunakan APD seperti jas lab, lalu masker, dan Google apabila diperlukan. Dan yang terakhir, saat mengencerkan larutan H2SO4, maka yang dilakukan bukan menuang H2SO4-nya dulu, baru menambahkan air, melainkan eh, menyiapkan airnya dulu, kemudian menuangkan H2SO4-nya sedikit demi sedikit untuk mencegah percikan dan pelepasan panas yang berlebih. Yang selanjutnya adalah bagaimana penyimpanan zat H2SO4. Yang pertama, bahan itu harus disimpan di tempat yang sejuk, kering, dan mempunyai ventilasi yang baik. Yang kedua, H2SO4 harus dijauhkan dari bahan yang mudah bereaksi seperti basa kuat, bahan organik mudah terbakar, bahan produksi, ataupun logam tertentu. Yang ketiga, harus disimpan menggunakan wadah yang tahan korosi, misalnya botol kaca atau kontainer plastik yang telah direkomendasikan. Yang keempat, dia harus diletakkan di atas secondary containment untuk mencegah
apa namanya, adanya tumpahan. Yang terakhir, dia harus diberi label yang jelas dan akses penyimpanannya harus dibatasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spill response, bagaimana apa yang harus dilakukan ketika H2SO4 ini tumpah, dan first aid, yaitu pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan dengan penggunaan H2SO4 ini. Yang pertama ada spill response. Eh, Jika terjadi tumpahan H2SO4, maka segera jauhi area dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Harus menggunakan APD seperti sarung tangan tahan asam, kacamata pelindung, dan apron. Untuk tumpahan yang skalanya kecil, maka bisa ditaburi dengan bahan penyerap atau bahan penetral, contohnya seperti soda abu atau kapur. Lalu dikumpulkan yang tadi telah diserap dikumpulkan ke dalam wadah yang aman dan tahan terhadap bahan H2SO4. Untuk tumpahan yang skala lebih besar, maka area sekitar harus ditutup agar tidak ada yang masuk dan mencegah cairan mengalir, dan harus dipastikan bahwa kita mencegah cairannya mengalir ke saluran pembuangan. Selanjutnya, dapat dihubungi petugas keselamatan atau tim yang berwenang dan memastikan semua limbah hasil pembersihan ini dibuang sebagai limbah yang berbahaya. Selanjutnya ada first aid atau pertolongan pertama ketika terjadi kecelakaan dengan zat H2SO4 ini. Yang pertama, apabila dia terhirup, maka korbannya harus segera dikeluarkan ke tempat dengan udara segar. Bila nafasnya terganggu, bisa dilakukan pemberian nafas buatan dan segera pergi ke fasilitas medis setelahnya. Apabila terkena kulit, kulit yang terkena kontak itu harus segera dibasuh dengan air mengalir kurang lebih selama 15 menit. Dan setelahnya dapat pergi ke fasilitas medis untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut. Yang ketiga, apabila terkena mata, sama kita harus membuka kelopak matanya lalu dibasuh dengan air mengalir selama kurang lebih 15 menit. Setelah itu dapat dilanjutkan pergi ke fasilitas medis terdekat. Dan apabila tertelan, jangan dipaksakan untuk memuntahkan kembali H2SO4-nya. Usahakan basuh area bibir yang terkena H2SO4 dan lakukan kumur-kumur. Lalu beri sedikit air jika korban sadar, namun setelahnya langsung pergi ke fasilitas medis terdekat. Yang terakhir adalah bagaimana penanganan limbah dari zat H2SO4 ini. Untuk penanganan limbah H2SO4 di lab dilakukan dengan cara mengumpulkannya ke dalam wadah khusus limbah asam yang terbuat dari material tahan korosi dan sudah diberi label yang jelas. Sebelum dibuang, limbah biasanya harus dinetralkan terlebih dahulu secara bertahap menggunakan basa lemah seperti NaCO3 sehingga pH mendekati netral sambil dipantau dan dilakukan di area berventilasi atau fume hood. Setelah netral, cairan baru bisa dipindahkan ke wadah limbah kimia yang sesuai dan tidak boleh dicampur dengan jenis limbah lain yang berpotensi bereaksi. Wadah kemudian dapat dibuang dan diserahkan ke unit pengelola limbah berbahaya kampus atau lembaga yang berwenang untuk proses pengolahan dan pembuangan akhir. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai zat H2SO4. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.